Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu-ibu ingkang kula hormati, yang dinenggong nggih Bu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini alhamdulillah puasa hari ke pinten nggih Bu? 22 napa Bu? Nggih. Alhamdulillah masih senang nggih Bu nglampahi puasa alhamdulillah nggih. Hari ke-22 tesih diparingi sehat alhamdulillah nggih. Tesih kepanggih kalih 10 hari terakhir di bulan puasa. Panggih 10 hari terakhir di bulan puasa niki napa gongnya napa dados pol-polane niki pun. Alhamdulillah awake dhewe diparingi sehat tesih diparingi saged nglakoni ibadah puasa. Iki atas berkat rahmat Gusti Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatipun besok di yaumil akhir. Berkaitan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ibu-ibu. Anten napa Bu Ibu? 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu anten napa ibu-ibu? Anten Lailatul Qadar. Nggih, anten Lailatul Qadar nggih ibu-ibu. Alhamdulillah kita kepanggih kalih 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yakni anten Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah, ini kita bahas sareng-sareng tentang Lailatul Qadar. Napa sih Lailatul Qadar niku? Lailatul Qadar itu napa Bu? Tasih kemutan tasih ingat Lailatul Qadar itu napa? Adanya di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir berarti dari tanggal 21 sampai dengan akhir bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimuliakan. Malam yang dimuliakan oleh Allah. Terus apa sih istimewanya? Apa sih istimewanya Lailatul Qadar itu? Kok kayaknya sering diungkapkan tentang Lailatul Qadar. Ini pancen istimewa Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu malam yang dimuliakan Allah. Nah, di dalam Lailatul Qadar itu ada banyak keutamaan gitu. Ada banyak keutamaan. Jadi salah satunya adalah kelebihan Lailatul Qadar itu, keutamaannya Lailatul Qadar itu yakni bahwa di malam Lailatul Qadar itu ada ibadah yang kita lakukan itu lebih baik, lebih mulia dari ibadah yang dilakukan 1000 bulan di lain bulan
puasa 10 hari terakhir. Ada 1000 bulan lebih baik dibandingkan kita ibadah di hari-hari biasa. Jadi keutamaannya adalah salah satunya adalah 1000 bulan lebih baik dibandingkan ibadah di hari bulan-bulan biasa, di malam Lailatul Qadar. Terus apalagi keutamaannya dalam Lailatul Qadar itu? Tadi 1000 bulan lebih utama dibandingkan ibadah di bulan biasa. 1000 bulan itu pinten Bu Ibu? 1000 bulan itu pinten Bu Ibu? Oke. 1000 bulan. Kok nanti 1000 bulan? Ternyata terhitung 1000 bulan itu kalau dibikin tahun berarti sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Mongko awake dhewe nyampe napa mboten nggih Bu? Nganti yuswa 83 tahun. Umat Kanjeng Nabi itu rata-rata ya 70 mungkin di tahap akhir-akhir zaman ini onten yang lebih dari 80 lebih dari 80 tahun ya onten, tapi pun mungkin pun lokal ya jarang karena umat Kanjeng Nabi Muhammad itu pancen nggih monggo hidup saya yang hidup. Kanjeng Nabi Muhammad itu yuswane pinten Bu? Wafatnya beliau itu sekitar umur berapa Bu? Yuswane boten nganti 70. Kanjeng Nabi itu yuswane cuma sampai 63 tahun. 63 tahun. Misalnya awak dhewe pun yuswane lebih dari 63 lebih, itu berarti awak dhewe pun nonton bonus. Alhamdulillah masih diparingi yuswa panjang. Itu apa manfaatnya? Untuk memperbaiki ibadah, untuk golek sangu kangge benjang lek kondel maring Gusti. Kanjeng Nabi niku umurnya 63 tahun. Sedangkan keutamaan di bulan Ramadan yakni 10 hari terakhir yang dinamakan Lailatul Qadar itu keutamaannya lebih dari 83 tahun. Keutamaan ibadah kalau kita menemukan di Lailatul Qadar, maka jangan disia-siakan. Nah, 10 hari terakhir ini jangan disia-siakan. Monggo aja sami ibadah semempeng di terakhir. Ojo sampai kelong. Napa? Kelong le tarawih. Nggih. Salat Isya diusahakan selalu berjamaah. Eman-eman karena di malam Lailatul Qadar siapa tahu kita adalah salah satu yang mendapatkan rahmat itu, yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Bahkan di wilayah tertentu itu sudah membudaya Bu. Nek 10 hari terakhir, terutama di hari-hari ganjil, tanggal 21, 23, 25, 27, 29 pada berbondong-bondong dong iktikaf ke masjid. Jadi pulang dari tarawih, istirahat, kemudian pada berbondong-bondong. Di beberapa wilayah itu pun membudaya seperti itu, termasuk di wilayah pulau. Yang Cirebon itu di kampung pulau itu, di pulau Alit itu pun terbiasa. Jadi malam Lailatul Qadar 10 hari, 10 hari terakhir itu pun pada berbondong-bondong. Orang itu pada istirahat, habis sholat Isya, sholat tarawih istirahat, boten begadang. Kemudian nanti sekitar jam 2:30, jam 2, jam 2:30, telat-telatnya mungkin jam 3. Tak dari apa? Akhir. Jam 2, 2:30 pada berbondong-bondong. Jadi jalanan itu ramai. Masya Allah, nggih rindu suasana kados ngoten itu. 10 hari terakhir di bulan Ramadan pada berbondong-bondong, pada pergi ke masjid, pada pergi ke musola.
yang sepuh-sepuh tidak mampu datang ke masjid karena jauh, di musola pada berbondong-bondong malam itu ngapain? Pada iktikaf. Ke masjid apa? Gini iktikaf. Sebisa-bisa kita melakukan ibadah. Dalam rangka berburu Lailatul Qadar. Dalam rangka berburu Lailatul Qadar. Karena keutamaannya, masya Allah, bejo tenan nek awake dhewe nganti nemu Lailatul Qadar niku nggih awake dhewe termasuk orang yang amat sangat bejo. Wong ibadah di Lailatul Qadar ternyata lebih utama dari 1000 bulan, yakni 83 tahun lebih 4 bulan. Lebih utama. Mau awake dhewe napa nggih saged ibadah berturut-turut selama 83 tahun niku saged terhitung mboten? Mboten. Misale awake dhewe diparingi umur sampai dengan 83 tahun pun awake dhewe mboten ibadah terus-menerus waktu zaman awake mungkin masih puasa. Zaman masih wonten apa kagungan balita. Boro-boro nglakoni sunah. Kan cekel wajib mawon pun bejo. Iya kan? Ya, punya anak kecil itu repotnya Masya Allah. Sholat itu harus gantian Mas Ilham jagain bocah kalau lagi sakit sholat. Ini mohon pun diburu-buru ada wirid, mohon pun nangis bocah. Jadi banyak berkurangnya. Walaupun misalnya usia kita itu nyampe 83, maka monggo sami-sami berburu untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk mendapatkan keutamaan di malam Lailatul Qadar. Itu salah satunya. Kemudian apalagi keutamaannya di malam Lailatul Qadar itu? Kalau tadi utamanya 1000 bulan lebih baik dibandingkan ibadah bukan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua adalah di malam Lailatul Qadar itu ada malam yang penuh ampunan. Malam yang penuh ampunan, kemudian penuh keberkahan. Jadi cocok Bu, malam 10 hari terakhir kita berbondong-bondong ke masjid, ke musola. Itu tidak bisa karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Misal hujan, dan ini syukur-syukur ke masjid. Kondisinya hujan ya. Enggak. Pokoknya kita menghidupkan malam terakhir kita hidupkan. Ya untuk ibadah itu apa? Nggih, saged panjenengan salat taubah. Karena salat tarawih sampun nggih, salat witir. Malam itu kan dia panjenengan misalnya rawuh datang ke masjid, diniatkan ketika seperti biasa dari rumah sudah berniat untuk itikaf. Kemudian saya mau apa di masjid? Saged panjenengan salat taubah. Pernah melakukan salat taubah begitu? Seumur hidup paling tidak satu kali melaksanakan salat taubah. Syukur-syukur yang sudah terbiasa biasanya ibu kula niku, ibu kasuku niku, pun jam 1 mboten saged tidur. Jadi ya mesti tiap malam niku ibu pun mboten saged tidur. Jadi ya alhamdulillah mugi-mugi paringi husnul khotimah nggih. Ya, mengerjakan apa yang beliau bisa kerjakan. Sholat, kalau kandang itu sholat taubah, mundur pun pegel, layarnya nggih. Masak, tak jarang subuh pun masak, sarapannya jam 7 kok masak jam 2. Masya Allah, kacau banget, boten kadang mantune itu jangan sregep turu. Mutak gitu. Jangan kali terus anu pun kampung kadang terus mau kampung ambian mbak bulan. Terus mungkin ada setengah 4 itu pun standby pun masuk ke musola. Jarang subuh itu pun ke musola. Ibu, ya alhamdulillah tenggelam itu
termasuk lek benar itu alhamdulillah musola itu juga tak jarane subuh kok musola pun ibu pun hadir setengah 4 itu pun biasa lek nabi jadi kembali lagi pada malam Lailatul Qadar, apa yang bisa dilakukan di masjid? Kalau bisa baca Quran, tidak baca Quran bisa baca Qul baca nopo-nopo. Terus kesel baca Qul. Dilikin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus apa? Di malam Lailatul Qadar niki monggo panjenengan berdoa. Yang ahli sakit berdoa karena di malam Lailatul Qadar ini salah satu malam di mana banyak ampunan diberikan untuk kita. Berdoa, minta ampunan. Karena di malam Lailatul Qadar ini adalah diberi kesempatan kita untuk minta ampun. Minta ampun untuk anak-anaknya, anak mantu, ataupun kandungan mantu. Nyuwun ampunan garwane. Nggih, mboten awake dhewe. Tidak cukup kitanya yang kita minta ampun, tapi juga pasangan kita. Enggak. Halo sayang kakakku. Iya. Selanjutnya ya Bu, kita lanjut nih. Jadi di malam Lailatul Qadar itu bisa kita ibadah, kita berdoa, khususnya kita minta ampunan atas dosa-dosa kita. Karena nggak mungkin kita itu tidak punya dosa nih dulu. Namanya manusia itu mesti punya salah. Punya salah. Yang namanya manusia, kalau kemudian awak dhewe. Mesti juga dosa. Jadi minta ampunan untuk diri sendiri, minta ampunan untuk pasangan, untuk garwa. Itu penting karena nggak mungkin nggak punya salah tuh. Jarine wong masih lama tahu semua. Mesti mungkin. Kula napa boleh kula yang gantang mesu. Jadi mesti yang namanya manusia itu pernah punya salah. Maka di malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang tepat untuk minta ampunan. Monggo berbondong-bondong kita berburu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, keutamaannya karena sangat istimewanya ini emang yang boten di gunakkeun. Nek saya kok kesel ya kok saya yang di boten apa-apa, boten saged teng masjid nggih. Teng dalem boten apa-apa. Ini syukur-syukur bisa ke masjid karena nilainya ke masjid itu nilainya apa? Nilainya ada iktikaf itu Bu. Iktikaf itu mindele mawon, antenge mawon, anggere awake dhewe baca wudu. Diniati iktikaf sudah pahala. Anteng ke masjid itu duduk, punya wudu, niat iktikaf itu sudah berpahala. Napa meleh panjenengan diisi kalih bacaan-bacaan zikir, diisi dengan tadarus Al-Qur'an, diisi kalih ibadah sholat sunnah. Awes pahala. Enak Bu. Jadi napa muslim itu kowe enak banget. Sampai gampang lek golek pahala. Tinggal datang ke masjid dalam kondisi punya wudu, diniati iktikaf pahala. Terus sampai dengan kita pulang dari masjid. Mulai ditambah diisi dengan ibadah. Saya mau Al-Quran kok pulau pikiran lancar. Jadi kan itu kan musik subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boten terus anggere anteng mendel yang dipikir nggak bisa ya sholat taubat itu sholat taubat itu sama kali sholat sunnah ya. Di awal takbir dengan niat sholat sunnah taubat.
tidak harus malam sholat taubat itu. Tidak harus malam. Tapi sholat isya di nopo-nopo, siang di nopo-nopo. Tapi lebih afdol kalau di malam hari. Sholat taubat. Monggo do nglaksanaake sholat taubat. Seumur hidup paling tidak pernah. Karena awake dhewe iki wis mesti kagungan punya sholat taubat dilakukan, sholat sunat taubat. Paling enggak seumur hidup kita taubat. Syukur-syukur sebulan sekali ingat ya Allah, kok yo dosane kula iki kok yo ngrasani kok mbok kulo secae. Masyaallah. Nek lagi eling nih. Nek lagi sadar. Masyaallah, astagfirullah. Kemudian Nggak boleh pindah. Iya. atau mungkin syukur-syukur seminggu sekali kita melakukan. Nek, mungkin enteng yang sudah terbiasa itu enteng melaksanakan sholat itu. Sholat apa pun nek mungkin biasa itu enteng. Di monggo kita ya kita kan sudah bukan muda Berapa? lagi. Jangan. Monggo. Apa ini capek? Kita lebih mendengarkan diri, boleh sami kangge apa? Benjang. Nggih. Ngadep Gusti Allah. Monggo silakan. Yang kemarin-kemarin jarang nate sholat duha. Monggo. Diawali bismillah. Diawali sholat duha. Dari jam berapa? Sholat duha itu dari sekitar jam 6 sudah bisa. Jadi nek derek nek ada tindakan saged panjenengan melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Minimal 2 rakaat. 2 rakaat. Boten apa-apa. Karena sholat taubat itu tidak ditentukan waktunya kapan. Boleh kapan saja sholat taubat. Beda dengan yang namanya tahajud. Nek tahajud itu ada sebagian ulama yang mengatakan, yang membuka bahwa kalau sholat tahajud itu harus tidur terlebih dahulu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tarawih itu termasuk sholat lail, maka termasuk sholat tahajud juga. Ada yang mengatakan seperti itu. Monggo itu tergantung kembali lagi pada keyakinan masing-masing. Tapi nek kula, walaupun sudah sholat tarawih, nek malam niku kula bangun, saya masih melaksanakan sholat tahajud. Saya yang termasuk orang yang menganggap bahwa tahajud itu dilaksanakan setelah tertidur. Walaupun misalnya tertidurnya itu cuma 5 menit, 10 menit, di hotel nonton. Tapi itu ya bapak kula nek ngajari kula itu tidur dulu, tidur dulu. Napa meneh nek misalnya kula lagi punya hajat. Hajat dulu kula niku sempet saat-saat sregep kula niku saat kula pengen masuk kuliah. Tapi awalnya nek mboten mlebu kula dikasih amalan kanjeng sholat tahajud, sholat napa? Sholat hajat. Pokoknya lakoni. Kula tes kuliah itu kula pun ke pondok pun ditaruh ke pondok pun diantar daftar kuliah, tapi nunggu masih 40 hari kemudian pengumuman. Jadi tiap malam kula itu nunggu bahkan sampai ya nek mboten biasa pancen anggap kula itu sholat hajat. Setelah sholat tahajud kula disuruh sholat hajat dengan bacaan 100 kali bacaan kulhu, surat yang saya baca. Sholat hajat yang saya lakukan. Nggih, itu. Jadi rakaat pertama saya baca habis Al-Fatihah 10 kulhu, suratnya itu. Baca-baca. Surat Al-Ikhlas 10 kali. Rakaat kedua 20 kali. Jadi sudah 30 kali. Salam 2 rakaat. Berdiri lagi. Masih hajat. Rakaat pertama lagi di berdiri yang selanjutnya, salat selanjutnya 30 kali bacaan Al-Ikhlas setelah surat Al-Fatihah. Kemudian rakaat yang terakhirnya saya baca 40 kali surat Al-Fatihah. Itu dijauhi bapak kula. Lakoni kok sholat tahajud. Jadi nek panjenengan punya hajat lakoni.
20. Nanti rakaat ketiga bolak-balik. Utara selatan, selatan ke utara, utara ke selatan lagi berarti 30. Ulah lain otak ada sama niku. Ya. Jadi tak kok panjenengan bisa menandai. Jadi kan kita kan namanya sholat itu kan fokusnya ke arah sujud. Jadi enak. Kita tinggal ngeliatin gitu mau. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah indah mata. Tapi itu kalau dianggap itu berat monggo. Tak mampu panjenengan tidak harus dengan 100 kali surat Al-Imran. Tak mampu panjenengan namanya yang berdiri sampai orang itu nggih. Jadi monggo Gusti Allah niku Maha Pirsa. Monggo pokoknya yang penting kita itu nyuwun nggih. Nah, ini khususnya di malam Lailatul Qadar ini karena ada keutamaan itu, monggo pada kita berburu Lailatul Qadar. Sebenarnya masih banyak yang akan saya sampaikan tentang Lailatul Qadar itu baru 2 nih tentang lebih utama dibandingkan 83 tahun kita ibadah di hari biasa sama keutamaannya itu apa? Diturunkannya ampunan. Masih banyak sebenarnya. Nah, salah satunya satu lagi aja ini. Istimewanya di Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Qur'an. Lailatul Qadar itu adalah saat diturunkannya Al-Qur'an. Adapun diturunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar itu apa waktu Kanjeng Nabi di Gua Hira kemudian mendapatkan firman pertama dari Gusti Allah atau kadang ini jadi yang dimaksud diturunkannya Al-Qur'an ini bahwa Al-Qur'an bukan hanya Al-Qur'an, kita semua yang ada di dunia dan di akhirat bahkan besok yang namanya makhluk itu selain Gusti Allah, malaikat ya makhluk, neraka ya makhluk, swarga ya makhluk, awake dhewe ya makhluk, tumbuhan makhluk, bumi makhluk, semua yang diciptakan Gusti Allah itu namanya makhluk. Makhluk itu sudah ditentukan, Bu. Husnul Khotimah nanti umurnya 83 tahun. Kemudian nanti berjodoh dengan orang perisat bernama Ilham Nusida Mastur. Itu sudah ditentukan. Nanti rizkinya di usia begini, di hari ini nanti rizkinya makan buka puasa di masjid. Itu sudah tercatat semua. Namanya di mana Bu Ibu? Bahkan Al-Quran yang global campur dalam bentuk Al-Quran itu sudah tercatat semua. Malaikat ini nanti diciptakan oleh Allah, malaikat Jibril yang tugasnya memberi wahyu. Itu semua sudah ditentukan semua sama Gusti Allah. Di mana itu ditentukannya Bu Ibu? Namanya Lauhil Mahfuz. Namanya apa Bu? Lauhil Mahfuz. Ada di Lauhil Mahfuz semua ketentuan Gusti Allah. Itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Kemudian di malam Lailatul Qadar ini Al-Quran diturunkan secara global. Satu Al-Quran itu diturunkan secara global dan utuh. Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Di mana diturunkannya? Al-Quran ini diturunkannya namanya Baitul Izzah. Diturunkan ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu adalah langit dunia. Berarti diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Masih ada di langit dunia. Belum nyampe kepada Kanjeng Nabi. Nah, secara global itu diturunkan ke namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu artinya rumah yang mulia. Bait rumah Izzah itu mulia. Baitul Izzah di rumah yang mulia yakni ada di langit dunia. Di langit dunia. Ngomong akal. Masalah seperti itu kita hanya sedikit dikasih ilmunya. Termasuk masalah-masalah wahid. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar yakni berada di Baitul Izzah. Kemudian nanti disampaikan ke Kanjeng Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur
itu sesuai kebutuhan. Tinggal 5 menit lagi. Ini adalah saat yang mustajab untuk berdoa. Moga panjenengan doa piyambak yang menjadi hajat panjenengan, moga panjenengan doa piyambak. Moga doa kita semua diijabah Gusti Allah pada saat